Rohnya gak hilang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum al-ayah wa qala rasuluhul karim man 'azzama maulidi jannah. Ya kan ini tesna. Matiin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Al-Fakir sengaja tekankan di sini sebagaimana diajari guru-guru saya, kalau dengar nama Muhammad harus membaca sholawat. Bahkan Rasulullah sabdakan afdhalun nasi man idza dzukirasmi falam yusolli. Sapa bae wonge siapa orangnya, paham ya? Ntar pokoknya yang dengar nama Muhammad baca sholawat saya gue bela. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para masyayikh, para ustaz, para guru, khusus guru saya, guru kita semuanya, para ustaz Dr. Muhammad Fakhruddin, ada Ustaz Sarotya atau Serotya. Saya pikir dulu nama Serotya itu cantik, nggak taunya ganteng. Bunga yang ada namanya bunga Serotya. Sehat Ustaz ya, sehat ya. Yang saya hormati Bapak Lurah Kampung Rambutan atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak RW atau yang mewakili, saya hormati Bapak RT. RT mana Bapak? Wah, alhamdulillah ini RT kita. RT berapa sih ini? RT 2, RW 10, RW 4, luar biasa. Saya pernah ngaronda jam 3 di tempat beliau. Asik banget, ngopi terus. Mudah-mudahan panjang umur, amin. Yang saya hormati pengurus musola Abdi Salam. Abdi itu hamba, assalam selamatan. Jadi nama ini adalah tafaul, doa. Mudah-mudahan yang masuk musola ini, yang beribadah sholat di musola ini, yang ngaji di musola ini, yang hadir di musola ini, yang masuk di musola ini, termasuk hamba-hambanya yang selamat di dunia hatal amin ya robbal. Panitia, walaupun sayanya kenal semuanya yang saya hormati, bapak-bapak yang saya hormati, ibu-ibu yang cantik semua kayaknya, luar biasa. Ibunya cantik ya Pak ya, alhamdulillah.
Kalau pengajian mah luar biasa. Kalau cantik nilainya 90 karena ngaji jadi 100. Amin ya robbal. Iya, adik-adikku, anak-anakku yang lagi makan lemper, lempernya minta dong. Wih, halo, ngaji dulu ya. Ngaji dulu ya. Ceramahnya gantian. Sampai di mana tadi, Pak? Lemper. Kalau Pak Haji Bambang rumahnya cantik. Lemper. Luar biasa semuanya yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah. Sholawat dan salamnya semoga senantiasa tercurah pada pimpinan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung barangkali peringatan Maulid. Maulid itu kelahiran. Ketika bicara kelahiran, yang paling kompeten memahami secara detail tentang lahir dan melahirkan adalah emak-emak. Karena emak-emak pernah melahirkan. Kalau kita cuma pernah lahir tapi tidak pernah cuma ibu-ibu nggak bisa melahirkan kalau sebelumnya tidak ada bapak-bapak yang titik. Paham apa mboten Bu? Paham ya. Maulid, memperingati Maulid sebagai motivasi tanpa melihat hadis ini derajatnya hasan, sahih atau maudhu. Kalau masalah amal soleh, hadis meningkatkan gerakan kita untuk beramal soleh, ibadah, memotivasi ibadah. Gak usah kita terlalu selektif hadis sahih atau kurang sahih. Kalau menetapkan hukum, istimbat untuk penetapan hukum baru cari yang sahih. Man azzama maulidi kana ma'i fil jannah. Man utawi sapane wong azzama kang ngagungaken sapa wong, paham ora paham wong. Paham apa ora son? Man siapa saja azzama yang mengagungkan maulidi hari kelahiranku. Ini hadroh luar biasa, hebat tampilnya. Nah, insya Allah nanti masuk TV. Siapa saja yang mengagungkan hari kelahiranku, kana ma'i fil jannah, maka orang itu akan bersamaku, kata Rasul itu. Di mana? Oh, di musola Abisalah bukan. Di mana? Di pasar Ciracas bukan. Di mana? Mall Cijantung apalagi? Rasulullah nggak pernah nongkrong. Nikolas. Di mana bersama Rasulnya? Fil jannati, di dalam surga. Siapa yang masuk kategori mengagungkan? Yang masang tenda, Pak Mamat, mana Pak Mamat? Peringati Maulid. Pak Mamat mau ikut masang tenda. Kemudian yang ngepel, yang nyapu musola, mau buat Maulid, Mang Keke, itu termasuk peringati Maulid. Yang bikin lemper, apa sih lemper? Teteh ya, teteh seneng apa orang ngerti lah, teteh dagang aja lah. Yang nyumbang pisang, yang nyumbang macam-macam, termasuk yang nyumbang rupiah. Siapapun yang ikut andil berkontribusi terwujudnya acara ini masuk kategori mengagungkan peringatan lahirnya Kanjeng Nabi. Insya Allah bersama Nabi di surga. Amin ya robbal. Laporan dingin istilah. Saya tadi di dalam bukan karena apa-apa. Yang pertama, saya orangnya isinan. Saya sebenarnya isin begini tuh saya malu. Makanya perhatikan kalau malam Jumat saya mimpin tahlil atau yasin itu merem saya. Malu. Cuma karena jadi penceramah jadi dipaksa untuk tidak malu. Jadi bisa lihat begini. Kalau saya malu kabur. Satu. Yang kedua, saya itu lagi kurang enak. Jadi bentar-bentar ke kamar mandi. Ngapunten Pak Ustaz nih, ngapunten sebelum awal. Jadi tidak ikut gabung dari awal.
Ibu bapak yang saya hormati, memperingati kelahiran Nabi. Insya Allah kita termasuk orang yang ikut andil mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah jamaah musola Abdi Salam, termasuk yang hadir, Pak RT, Pak Lurah, semuanya, Pak Ustadznya, Kiainya, semuanya yang hadir di sini, wabil khusus ibu-ibunya yang capek masak, semuanya akan ketemu kembali nanti di surganya Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Masuk maulid. Saya fase pertama maulid. Saat Rasulullah lahir, ini sound system diambil dari Cakung jauh. Makanya luar biasa ini. Maintenance-nya mana ini? Bagus sudah bagus. Sampai di mana tadi? Saya ini lupaan ini tua. Maulid. Saat Rasulullah lahir, beda dengan saya sama bapak-bapak sama ibu-ibu. Kenapa? Saat Rasulullah lahir dihadiri oleh perempuan mulia. Ada ribuan kitab yang menjelaskan tentang maulid. Untuk di Nusantara, di Indonesia ada 6 kitab maulid paling populer. Yang pertama Barzanji, yang kedua Syifa Saroful Anam, yang ketiga Diba, yang keempat Burdah, yang kelima Simkuduror, yang terakhir apa itu namanya lah? Hah? Azam. Ada kiai ya? Kawan lama di NU. Gimana NU kabarnya? Sehat ya? NU hebat ya? Hebat. Wong NU ketara. Guyune bareng NU ketahuan. Jadi kitab-kitab maulid itu ribuan. 6 yang paling populer di Indonesia. Yang pertama tadi kitab Al-Barzanji yang dikarang oleh siapa itu? Sahabat imam siapa namanya? Shodiq bin Umar bin Husain. Umar bin Husain. Nanti bisa dilihatlah. Itu di situ dijelaskan hadarat ummahu lailata maulidihi Asyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Hadara ummahu lailata maulidihi Asyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Allah, wong NU nek kaya wong NU. Hadara teka apa? Datang. Ummahu mendatangi ibunya Kanjeng Nabi Lailata Maulidihi di malam hari kelahirnya Rasulullah. Siapa? Asyatu Siti Asyah. Siapa Bu? Siti Asyah, bukan Mbak Eni, bukan Siti Asyah. Siti Asyah. Siti Asyah itu siapa? Siti Asyah itu istrinya Fir'aun. Laknatullah, raja yang zalim, tapi istrinya solihah. Maka nggak ada alasan ibu-ibu, Pak Ustadz bagaimana saya mau solihah? Suami saya biasa judi. Suami saya kalau main gaple nggak pernah istighfar. Begitu banting kartu, mampus. Banting kartu, astagfirullah. Banting, nggak ada ya? Nggak ada. Mampus. Benar apa benar? Udah gitu yang kalah suruh pakai helm. Pakai helm masih mending. Kalau nggak pakai helm dikalungin aqua. Benar apa benar? Benar. Ya jangan judi sengaja buat perkumpulan masih dimaklum. Tapi kalau ada judi ya awas tuh, awas. Ya. Suaminya maling, suaminya koruptor, suaminya tukang minum. Gak ada alasan perempuan untuk tidak solehah kalau suaminya kebetulan kondisinya tidak soleh. Contohnya siapa? Contohnya Siti Asyah menjadi istrinya Fir'aun tetap soleh. Bapak-bapak juga sama. Wah istri saya mah nggak ada alasan. Kenapa? Nabi Lut tetap soleh walaupun istrinya tidak solihah. Siti Asyah datang. Wa Maryamu dan Siti Maryam hadir
ikut menyaksikan persalinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siti Maryam siapa? Utuh Maryam buri kono di gue RT pirak kono. Dur. Bukan. Maryam ibunya Nabi Isa alaihi salam. Maryam satu-satunya di dunia dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, cuma satu Maryam. Gak ada Maryam yang lain. Kalau kemudian belakangan ada Maryam, oh di situ ada Maryam. Kenapa? Punya anak gak ada. Itu bukan Maryam itu. Bapaknya ada cuma ngumpet. Bapaknya di mana? Itu di sana, disusukan. Namanya siapa? Kayaknya Nikolas. Oh, gak ada. Maryam cuma satu. Maryam cuma satu-satunya yang Allah takdirkan mengandung, melahirkan bayi tanpa ada yang membuahi. Maryam ibunya Nabi Isa alaihi salam hadir. Fini suatim minal hadiratil qudsiyah bersama rombongan perempuan-perempuan yang suci. Lah waktu sampean lahir sing teka sapa? Pak Haji Bambang. Sing teka sapa? Ramane mertuane kang kampung. Saya sering sampaikan kalau Ustadz Nikolas malah lahirnya keren. Orang kota lahirnya di Kebon Sirih, lahir dengan proses persalinan melalui rumah sakit mewah, ditangani secara medis. Ustadz Nikolas. Percaya apa percaya? Percaya, sekali-kali sombong nggak apa-apa. Ustadz Nikolas. Lah saya cerita begitu orang-orang pada percaya. Udah percaya. Ceritanya biungnya aku teka. Ibu saya datang dari kampung. Teman saya nanya, itu Ustadz Nikolas. Waktu lahiran itu benar lahiran di dokter, lahiran di di rumah sakit. Orang kampung itu jujur, nggak mau diajak kompromi untuk hal-hal yang tidak jujur. Ngomong apa anane? Jawabannya domong lah. Wong dukun bayi ini urung teko wis mlekeh dewek nang tampah. Lahir sendiri, oek-oek di tampah apa tambah? Mbak Tumpang itu Mbak Tumpang. Jadi lahirnya di tampah. Tapi alhamdulillah sampai hari ini masih hidup. Beda lahirnya kita dengan lahirnya Rasulullah. Lahir. Setelah lahir langsung usia Rasulullah 6 tahun. Ibundanya Rasulullah Siti Aminah mengajak Rasulullah ke Madinah, Yasrib, untuk ziarah ke makam bapaknya Abdullah. Diajak ziarah disertai Ummu Aiman pembantunya. Jadi orang Arab itu walaupun nggak punya selalu ada pembantu. Orang Arab walaupun orang tidak punya selalu ada pembantu. Makanya banyak orang Indonesia yang jadi pembantu di Arab Saudi. Benar apa benar? Salah satu bosnya adalah Bapak Muhammad Tambeh. Nah, ini Pak Haji Tambeh ini. Jadi kalau ibu bapak punya tetangga mau punya cepat duit banyak kerja di Arab, hubungi saja Bapak Haji Tambeh. Musola Abdissalam. Kalau melalui saya dapat rezeki. Nah, ingat itu. Orang Arab walaupun tidak punya harus punya pembantu. Sampai di Madinah ziarah. Kemudian pulang. Di tengah perjalanan daerah kampung namanya Abwa, Siti Aminah gerah. Gerah itu bahasa sininya sakit parah sampai meninggal dunia. Yuk kita pelajari. Kenapa Rasulullah bapaknya dimakamkan di Madinah? Allah sudah setting, Allah sudah atur. Saatnya nanti keberhasilan Rasulullah bukan di Mekah, tetapi harus ada proses hijrah. Hijrah ke Madinah, membangun komunitas di Madinah, sehingga 8 tahun Rasulullah di Madinah merekrut Aus, merekrut Khazraj, merekrut suku-suku yang berantem dulu di Madinah menjadi satu komunitas yang diikat oleh piagam Madinah. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada yang nggak beragama sama sekali.
semua direkrut oleh Rasulullah menjadi teman, menjadi saudara, dengan perjanjian sama-sama punya kewajiban, sama-sama punya hak, punya kewajiban dan hak yang sama. Kalau ada musuh dari luar, mau Islam, mau Yahudi, mau Nasrani, kewajiban untuk membentengi negara Madinah. Kalau ada keuntungan, semuanya kebagian yang sama. Kalau orang Islamnya keluarnya zakat, kalau non Muslim namanya jizyah atau pajak. Dan Piagam Madinah inilah yang menginspirasi banyak negara-negara dunia di dalam memanage negara. Termasuk pendiri Republik ini saat mendirikan NKRI dengan Undang-Undang Dasar 45-nya yang sebelumnya Piagam Jakarta terinspirasi dari Piagam Madinahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singkatnya. Pada saat Rasulullah remaja, sudah mulai menjadi alamin, belajar dagang. Setelah belajar dagang sudah pinter-pinter dan sebagainya, Rasulullah itu kemudian menikah dengan Siti Khadijah. Umur Rasulullah 25 tahun, Siti Khadijah umurnya 40 tahun. Randa. Rasulullah dapat janda. Ada janda nggak di sini? Oh, nggak ada yang berangkat ya. Rasulullah itu dapat janda 40 tahun, luar biasa itu. Tapi ketika Rasulullah menikahi janda, berkahnya luar biasa. Bisnisnya janda ini gabung dengan Rasulullah begitu luar biasa meledak, sehingga Rasulullah dan Siti Khadijah menjadi orang terkaya di sana. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada saat Rasulullah usia 37 tahun, ini singkat langsung. Berarti sudah menikah dengan Siti Khadijah, kemudian sudah punya anak, umur 37 tahun, sudah banyak melihat masyarakat Arab yang jahiliyah. Sudah mulai liar, kelihatan sangat jauh dari nilai-nilai kebersamaan. Yang kuat menindas yang lemah. Ini yang dilihat oleh Rasulullah. Maka Rasulullah mengamati, berangkat Rasulullah ke Jabal Nur. Sampai di Jabal Nur, kemudian mencari tempat yang sepi, dapatlah gua namanya Gua Hiro. Ngapunten yang sudah pernah ke Arab, Pak Haji, kalau di sana itu kurang lebih 20 real kalau kita naik taksi sampai ke Jabal Nur kita naik. Tinggian kurang lebih 750 meter. Sampai di atas puncak, turun ke samping kira-kira 15 sampai 20 meter, diiring-iring di emperan, apa namanya itu istilah orangnya, jurang. Disitulah terletak namanya Gua Hiro. Untuk masuk ke pinggiran itu harus melewati lubang. Lubangnya lubang tipis, sempit. Yang kalau kita lewat orangnya gendut, kayak saya nggak terlalu gendut sekarang, agak kurusan. Karena banyak prihatin jadi agak kurusan saya. Jadi bisa begini. Kalau orang yang gendut mepet-mepet. Kalau orang hamil susah. Orang hamil pernah nyoba di depan saya, balik lagi, kenapa? Nggak muat. Orang hamil begini, nggak muat. Lewat sini nggak muat, balik lagi. Udah berdoa di luar aja, nggak usah ke dalam gua. Sampai di depan gua, ngantri, ratusan orang ngantri masuk gua. Guanya bukan gua cuma celah batu doang, celah batu. Celah batu yang kalau kita sholat begini, kalau terlalu ke depan batunya kejedot, nggak. Makanya agak mundur. Kalau jamaah nggak bisa, kecuali lagi sepi. Ratusan orang ngantri. Alhamdulillah saat itu masuk, kita sholat, saya amati saya dulu. Ternyata di dalam gua itu ada lubang kecil. Lubang kecil itu ketika kita duduk di dalam gua terlihat kota Mekah secara keseluruhan. Logikanya ketika Rasulullah sering menginap di Gua Hiro, di situ Rasulullah mengamati proses keseharian masyarakat Mekah, mencari solusi sambil mohon kepada Allah. Akhirnya 3 tahun berikutnya, umur 40 tahun, Rasulullah menerima wahyu di gua itu. Yang pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu barangkali sudah 30 menit ya. Ada 2 penceramah, satu lagi Bapak Ustadz Fathuddin, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya juga ada maulid di lingkungan, kalau nggak datang nggak enak. Jadi sekaligus mohon pamit tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya pada guru-guru saya, para tokoh masyarakat, semuanya yang ada di sini. Kurang lebih mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.